Oke Mas Doni, semakin menarik kita masuk ke bahas album ya. Ya, Album boleh. pertama Bintang Terpilih, kemudian album kedua Sweet Sweet Seventeen. Seventeen. Ya. Saya cukup sangat mengikuti. Kita bahas album pertama dulu. Itu kalau nggak salah ada 12 lagu. Ya Mas Doni ya. Oh ya 12 ya. 12 lagu. Kemudian saya paling suka selain Jibaku Cobalah. Karena waktu SMA saya elek-elek gini ya ngeband Mas. Serius saya ngeband juga. Kayak gini elek. Temanku itu Mas, tahu-tahu datang, ini band anyar gitu kan. Opo, Seventeen gitu. Nah, akhirnya ditawarin lagu Cobalah karena lagu itu upbeat, enak juga buat ngeband. Cobalah yang bikin Mas Doni juga. Ceritain dong, lagu Cobalah itu gimana? Proses kreatifnya. Kalau proses kreatifnya sebenarnya agak menjijikan kalau diceritakan. Itu lagu itu awalnya saya dapat idenya ketika di kamar mandi. Lagi. Oh. Lagi aja dapat inspirasi ya. Iya. Tapi memang banyak loh yang seperti itu. Banyak yang teman-teman lain yang dapat idenya ketika sedang di tempat perenungan gitu. Sambil bertapa. Iya, gitu ya. Bertapa gitu. Ini enak ini kayaknya nih. Udah dapat ide itu aja terus langsung selesai saya teruskin. Itu sekitar ya setengah jam lah jadi lagu itu. Lagu plus liriknya juga? Iya. Langsung jadi? Iya. Setengah jam. Jadi toilet bikin otak encer gitu ya? Iya. Dan apa ya? Waktu itu kan gini, barengan sama pasti nonton Meteor Garden dong. Iya, jelas. Iya kan? Kenal dong sama theme songnya mereka yang apa judulnya? Apa itu judulnya? Yang siapa sih? Niota apa kayak gitu. Itulah. Itu kan sebenarnya kan Efsa ya. Saya kan nggak terlalu suka dengan sosok Efsa itu ya. Cuman kan memang tiap hari diputar lagu itu kan tiap hari nempel gitu tiap hari kan kedengeran gitu kan. Mau nggak mau di alam bawah sadar kebawa juga. Dan itu saya ngerasa itu kebawa di lagu Cobalah. Yang ref? Justru enggak. Malah di bagian verse-nya. Kalau saya ngerasanya gitu ya. Kalau bagian ref itu justru malah saya ratusan kali mencoba untuk mengubah refrennya. Karena nggak dapat. Karena kenapa? Karena ada notasi lain yang mirip dengan itu. Oh gitu. Dan bila nanti kau pun tahu tiada lagi yang ku harapkan. Tiada. Ya lagu jadul ya. Iya, lagunya Mayang Sari. Oke. Itu saya ganti berapa kali sampai ya mungkin ratusan kali ya. Tetap nggak dapet yang enak. Akhirnya saya konsultasikan ke pihak label kan. Nah, ini saya pengen ganti refren ini. Apalagi ini lagu ini mau dijadikan hits kan, ya, single pertama kan. Apakah nanti tidak bermasalah kalau ini nanti ternyata menyangkut karya orang lain. Tapi dari pihak label menerangkan secara teknis yang sampai sekarang saya juga sebenarnya tidak terlalu paham. Opo maksudnya? Intinya adalah aman. Ya sudah kalau aman ya udah pakai jalan gitu. Oke. Album pertama tadi sudah Bintang Terpilih dengan hit single Cobalah Jibaku. Kita masuk ke album kedua, Sweet Seventeen. Saya agak kaget Mas waktu itu. Muncul hit single Jika Kau Percaya. Ini kan melodramatik banget. Dan tahu nggak Mas, itu tahun 2005 kalau nggak salah. Itu di radio kencang banget diputer. Tahu Mbak Kuni lagu Jika Kau Percaya? Apakah? Nah, itu. Oh iya tahu. Nah itu kencang banget di radio. Setiap hari diputer. Itu yang bikin Mas Doni juga? Ceritain. Proses kreatifnya sama, tetap menjijikkan. Itu. Tetap di toilet juga? Tetap di toilet. Cuman waktu itu waktunya lebih lama ya. Maksudnya di ide pertama yang saya dapat itu refrennya. Cintamu bisa lirik di refren. Cintamu bisa membunuhku. Cuman itu aja. Setelah itu saya keep maksudnya nggak langsung begitu selesai langsung ritual, jadi, selesai ritual nggak langsung saya terusin, tapi saya tinggal dulu. Tapi hari itu juga jadi, dan itu lagu pertama Seventeen yang pakai piano. Pertama ya? Ya, yang pakai instrumen piano karena Seventeen itu kan bukan didesain ya, tapi kebayangnya anak-anak dulu kan Seventeen itu band gitar oriented.
Gitu. Ya. Karena punya 2 gitaris di Ya, situ ya. Cuman lagu itu ketika anak-anak denger lagu itu ini nggak bisa diisi gitar, nggak enak, Aneh gitu enak, ya? nggak enak, ini tetap piano. Lah gimana? Apakah kita mau mengorbankan, bukan idealisme ya, tapi apakah kita mau mengorbankan sedikit ego kita untuk memasukkan unsur piano di situ? Ya kenapa nggak? Ya udah. Yang diisi dengan piano. Mas Moko yang mainnya waktu Ya. itu ya. Oke. Itu melo tapi romantis banget sampai sekarang tuh ya nempel ya Mas. Bahkan banyak teman yang curhat ke saya juga itu menjadi lagu semacam lagu buat nembak cewek atau ngelamar cewek. Ada nggak yang curhat kayak gitu dengan waktu? Ada beberapa yang bahkan nggak cuma lagu itu, ada beberapa lagu juga yang dipakai teman-teman untuk melancarkan aksinya. Lu pernah di apa? Saya awal-awal pindah di perumahan itu. Ada tetangga saya. Jadi tiap hari itu nggak ngerti ya, tapi begitu ketemu lah terus nanya ke saya, Mas Doni yang dulu saya penting. Iya. Kenapa Mas? Terima kasih loh Mas. Kenapa Mas? Saya dulu ngelamar istri saya pakai lagu jenengan. Tos podo Mas. Itu satu apa ya? Menurut saya itu penghargaan yang apa ya? Satu kehormatan lah, saya bisa menjadi bagian dari cerita mereka. Dari cerita mereka itu satu kehormatan lah buat saya. Oke, lanjut Mas Doni. Ini mungkin agak personal ya Mas. Jenengan bertahan di Seventeen sampai 2 album, Bintang Terpilih dan Sweet Seventeen. Akhirnya memutuskan, saya kurang paham apakah jenengan mengundurkan diri atau diundurkan. Nah, mohon klarifikasinya sekarang. Itu masalah timing sebenarnya. Memang waktu itu 2006 ya, setelah pasca gempa. Nah, itu memang kondisi kami itu memang berantakan sekali, antara karena memang ada keluarga yang harus kami prioritaskan, terus secara bermusik juga bukan mentok sih, tapi kayak kami sudah saya pribadi ya, saya butuh tempat lain, saya butuh media lain untuk berekspresi, karena tidak mungkin saya mengeluarkan musik saya yang B ini ke Seventeen. Jadi saya harus mengeluarkan itu di tempat lain, dan anak-anak sepertinya tidak nyaman dengan itu, dan saya juga tidak nyaman jika saya memaksakan untuk terus bareng Seventeen dengan regulasi yang seperti itu. Maksudnya saya tidak boleh berkarya di tempat lain. Anak-anak pengennya saya tutup. Sebenarnya saya itu nggak kemana-mana, karena saya merasa Seventeen itu ada di rumah saya. Kalau saya dolan kemana? Saya nongkrong kemana? Wajar dong. Ketika rumah nanti butuh, saya pasti pulang ke rumah kok. Kembali ya. Nah, cuman saya sama anak-anaknya nggak boleh dolan nih. Gitu. Mungkin tujuannya juga bagus anak-anak, karena memang mungkin waktu itu saya penting memang lagi butuh perhatian banget. Sementara kok saya rumah butuh perhatian, kok saya malah pergi. Itu mau menuju album ketiga sebenarnya? Iya, mau menuju album ketiga. Dan ya udahlah, kalau sombongnya memang karena memang waktu itu kita masih muda, masih emosinya masih tinggi kan, masih meledak-ledak. Saya mau mengundurkan diri. Ya udahlah. Oh, jenengan sudah berniat itu. Udahlah, ini nggak bisa diterusin. Saya mending saya berhenti aja. Anak-anak sudah bikin surat pernyataan pengunduran diri yang harus saya tanda tangani. Ya udah, saya tanda tangan. Tanpa pikir panjang waktu itu. Karena memang apa ya? Dan ini juga yang hubungannya sama dengan pertanyaan yang awal tadi, yang iklim industri musik. Saya merasa memang saya bukan orang yang tepat untuk Seventeen. Dengan iklim industri yang seperti itu, saya bukan orang yang tepat, dan saya memilih sudahlah, saya tak di tempat lain aja, saya tak bangun rumah sendiri dulu aja. Akhirnya jenengan menandatangani pengunduran diri itu, dan jenengan hilang waktu itu Mas. Hilang. Menurut dari media loh ya, dari media hilang, nggak tahu kabarnya Mas Doni di mana itu. Nah, akhirnya kita dapat kabar Mas Doni akhirnya gabung ke Gamelan Musik Kiai Kanjeng. Itu kan agak
apa ya Mas? Aduh banget lah. Banget melencengnya tuh. Bar metal terus sholawatan itu kan. Agak gimana gitu. Nah, itu gimana Mas proses jenengan bisa masuk ke gamelan Kiai Kanjeng?